Halo, tes, tes. Testing, testing. Assalamualaikum, kita tunggu sebentar dengan Ustadz Abu Fida. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat bergabung pada Ibu atau Bapak Nur, Ibu Eva, kepada Bapak Rizky, Ibu Cynthia, dan Bapak Adam. Kita masih menunggu partisipan dari utama, yaitu Bapak Ustadz Abu Fida.
Ya, halo Neng. Neng? Hah? Hah? Iya, karena papa terus si Abu Fidanya belum datang. Enggak dong, nanti baru wajah papa sendiri. Itu pada nggak bisa masuk gimana tuh ya? Paspornya salah tuh. Tante Widi sama Tante Om Ivo nggak bisa masuk. Oh, lagi. Oh, udah biasa kan. Kan bisa ya? Oh ya udah, oke. Nah, ya. Nah, itu bisa masuk kok. Ya. Kalau tapi telepon itu dulu ya, kalau bisa termasuk dulu deh. Biar saya bisa ngomong dulu. Ya, itu dulu deh. Ya, yang lainnya soal. Ya, gimana? Belum sama. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Kita masih menunggu kehadiran dari Ustadz kita, Ustadz Abu Fida. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Ibu Widi dan Ibu Yuni, Pak Wansu.
Mana udah? Belum masuk? Belum masuk deh. Enggak, dari Kiki aja ini yang angkat berarti. Ya, ya. Ini berapa ya sekarang ya? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Pak Abu Fida baru bergabung. Ya, selamat datang Pak Abu Fida, akan saya jadikan host. Selamat siang Pak, Pak Pagi, Pak Abu Fida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang. Saya buka ya Pak ya? Ya, silakan. Nanti setelah itu saya kelihatan nggak ya? Oh, belum ya? Belum, nanti Bapak saya jadikan host setelah ini Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom ini, dan puji dan syukur kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz Abu Fida, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat semuanya. Lama kita tak berjumpa Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Untuk sementara kita lewat online dulu. Baik. Pak Ustadz, ini adalah yang perdana untuk Masjid Baitur Rahman mengadakan
Zoom tausiah duha melalui Zoom. Insya Allah dapat berkelanjutan, Pak. Amin, insya Allah. Dan juga terima kasih berkenan untuk mengisi sebagai pembicara pertama. Juga pada pagi hari ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan dibawakan tema yang sangat relevan dengan kita semua, yaitu Ramadan dalam pandemi. Karena insya Allah dalam waktu sekitar, kalau tidak salah, 16 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kajian ini insya Allah akan berjalan selama 60 menit, di mana 40-45 menit Pak Ustadz Abu Fida akan memberikan kajiannya, dan di akhirnya sekitar 15 menit, 20 menit akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan di chat, jangan lupa chatnya to everyone, sehingga nanti akan dibacakan oleh Pak Ustadz. Demikianlah untuk Pak Ustadz, saya persilakan untuk saya jadikan host, Pak. Baik. Jazakallah khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man habbak wa hubba amalin qaribunna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan liqa kita, pertemuan kita melalui online ini akan selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu Allah memberikan peringatan di dunia berupa wabah COVID-19 ini yang sekarang sedang kita alami. Semata-mata ini adalah sayangnya Allah kepada kita, karena Allah kalau tidak sayang kepada manusia maka dia akan dibiarkan saja. Dia tidak akan diberikan peringatan di dunia. Tiba-tiba nanti dicabut nyawanya dan kemudian tinggal menunggu azabnya di akhirat. Bahwa yang namanya peringatan dari Allah bagi orang beriman itu adalah kabar gembira. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah itu betul-betul ada di antara kita. Allah itu betul-betul sedang memperhatikan kita. Allah itu betul-betul sedang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Karena dengan adanya kehadiran Allah ini, kita merasa kecil luar biasa. Bukankah yang namanya corona ini kan musuh bagi kita semua ya? Kecil, nggak kelihatan. Bahkan lebih kecil dibandingkan kita-kita semua. Saking kecilnya nggak kelihatan. Namun lihat dampaknya. Pada saat Allah hanya mengirimkan satu pasukan kecilnya saja, dampaknya seluruh dunia itu bisa hancur. Dampaknya bukan hanya kehidupan secara kesehatan kita saja, ekonomi runtuh dan lain-lain. Ini tanda apa? Bayangkan bahwa yang kecil yang tidak kelihatan saja bisa menghancurkan kita, apalagi yang besar dan tidak terlihat dengan mata lahir kita. Nah ini dia. Allah begitu besarnya, Allahu Akbar, yang paling besar. Hanya satu-satunya, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak tampak di hadapan kita.
Ya, yang tidak tampak bukan berarti tidak ada. Yang tidak tampak itu malah bisa mengintai kita, mengamati kita dari tempat-tempat yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, ayahanda bunda, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu mengenai Ramadan ya, di masa pandemi ini. Insya Allah dalam hitungan beberapa hari ke depan, sekitar 17 atau 16 hari lagi, kita akan memasuki sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Di mana kalau kita paham mengenai kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Tentunya kita menginginkan semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Kita menginginkan bahwa setiap harinya itu kalau bisa udah Ramadan sajalah sampai akhir tahun. Karena apa? Karena kita paham dengan keutamaan-keutamaannya. Ya, bahwa yang namanya bulan Ramadan ini, Masya Allah, Allah menjanjikan ampunan tanpa batas. Ingat, ampunan tanpa batas bagi orang-orang yang bermuhasabah dan kemudian bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ya, dalam bab siam, hadis nomor pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan ya, dan dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah akan mengampuninya, ada kata ma di sana, ma taqaddama min dzanbi. Itu tandanya adalah dosa-dosa yang tanpa batas. Enggak ada batasnya. Kita ingat, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan pasti yang namanya manusia pernah melakukan satu dosa terbesar dalam hidupnya, itu pasti ada. Kita masing-masing pribadi kita. Ya, aib satu terbesar pasti ada, namun Allah tutupi aib kita. Nah, di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan untuk apa? Untuk kemudian menghapuskan dosa-dosa kita tanpa batas. Tanpa batas. Dan bagaimana Ustadz kalau misalnya ternyata puasanya ada yang kemudian bolong begitu. Ada yang terpaksa batal. Itu bagaimana ya nanti? Apakah dosa tidak terampuni? Dalam hadis lain, di hadis nomor 36, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang menegakkan salat, qiyamul lail dengan penuh keimanan dan dia bermuhasabah terhadap dosa-dosanya, lagi-lagi janji Allah adalah Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya tanpa batas. Masya Allah. Nah, ini dia adalah keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kita akan bahas perlahan-lahan. Dan nanti kita hubungkan dengan pandemi yang sekarang sedang berlangsung ini. Baik. Anda bunda ikhwan dan akhwat. Suatu ujian yang Allah berikan, itu apabila orang beriman, maka orang beriman akan memahaminya bahwa ujian yang Allah berikan ini adalah semata-mata hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan Allah kepada kita itu semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita, taqarrub ilallah. Allah tidak punya maksud yang lain. Allah punya maksud kepada orang-orang beriman agar kemudian semakin mempertebal keimanannya. Semakin yakin, oh bahwa Allah itu betul-betul ada. Betul-betul Allah itu kalau sudah punya keinginan, punya suatu hajat, maka lihat, tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Ya. Nah, ini banyak sekali dilema-dilema yang terjadi. Banyak sekali kemudian pemikiran-pemikiran yang terjadi. Ini termasuk azab atau tidak? Ini bagaimana nanti kalau sholat Jumat 3 kali tidak di masjid? Ini bagaimana nanti kalau dimakamkannya seperti itu? Dan lain-lain, macam-macam itu. Ini adalah perkara-perkara fikih yang kemudian masih ada ruang untuk berdiskusi. Lagi-lagi, perkara fikih yang masih ada ruang untuk berdiskusi di dalamnya. Namun kita serahkan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, untuk yaitu para ulama. Kemudian apabila ulama sudah berfatwa, maka kita ikuti fatwanya. Karena ulama tersebut akan bertanggung jawab terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Sementara kita, yang pengetahuan agama kita mungkin masih di level bawah, di level tengah, belum kemudian mencapai dalam tingkat derajat yang bisa mengeluarkan fatwa, maka kita cukup mengikutinya. Baik. Bunda, ujian yang Allah berikan ini, Masya Allah. Ya,
ini adalah nikmat tersendiri. Kenapa? Satu, bukankah kita bisa lebih banyak sekarang ada bersama dengan keluarga di rumah? Yang mana kemarin-kemarin itu sulit sekali kemudian waktu kita untuk bisa bersama-sama dengan keluarga. Sulit sekali. Bahkan teman-teman Ustadz pun biasanya kalau setiap hari itu dari sebelum subuh sampai kemudian malam sekali itu berada di luar rumah untuk memberikan ilmu-ilmu kepada para jamaah. Nah, sekarang ilmu tetap bisa diberikan dan juga tetap bisa berada di rumah bersama dengan keluarga-keluarga yang dicintainya. Bukankah ini suatu nikmat? Tapi kalau kita berpikir hanya kepada ujiannya saja, kepada coronanya saja, kepada COVID-nya, akhirnya kita hanya akan menyesalinya saja. Loh kok begini ya, kok begitu ya? Mempertanyakan kepada Allah, kok begini, kok begitu ya? Padahal apa? Padahal kalau kita lihat, berapa banyak sih ujian yang Allah berikan dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Perbandingannya lebih banyak mana? Apakah ujian atau nikmat? Dari mulai kita lahir sampai sekarang, lebih banyak Allah berikan ujian atau lebih banyak Allah berikan nikmat kepada kita? Pastinya Allah lebih banyak memberikan nikmat kepada kita. Pasti. Dan kalau kita coba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, wallahi, demi Allah, tidak akan pernah sanggup kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang waktunya untuk kemudian kita menikmati ujian yang Allah berikan, dan kemudian bermuhasabah, mengingat apa dosa-dosa yang kemudian pernah kita lakukan. Allah berikan kita waktu sekarang ini untuk banyak bermuhasabah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Jangan sampai nanti kita baru akan terbelalak pada saat kemudian malaikat maut sudah hadir di hadapan kita. Saya akan memberikan satu contoh hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, isinya 1896 hadis itu Riyadhus Shalihin. Dan kemudian di hadis bab ke-12 di hadis nomor 113 dari Imam Al-Bukhari, nomor hadis di kitab Imam Al-Bukhari adalah 6419. Rasulullah SAW bersabda, kama qala, ya. Barang siapa yang usianya sudah melewati 40 tahun. Barang siapa orang yang usianya sudah mencapai 40 tahun, namun amal ibadahnya belum cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Saya ulangi. Barang siapa yang usianya sudah sampai mencapai 40 tahun, namun amal ibadah dia belum cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Dan ternyata hadis itu tidak berhenti di situ, ayahanda bunda, ikhwan dan akhwat. Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. A'zarallahu ila mri'in akhara jalahu hatta yabluga sittina sanatan. Dan Allah, lihat, a'zarallahu ila mri'in. Allah nggak akan mau mendengarkan alasan apa lagi, nggak mau lihat, nggak mau tahu. Apabila ada seorang hamba yang umurnya, yang usianya, kemudian Allah sudah lebihkan, bahkan sampai ke usia 60 tahun. Namun amal ibadah dia belum juga cukup di hadapan Allah, maka kelak di akhirat Allah tidak akan tegur dirinya. Allah nggak mau tegur lagi. Bayangkan, kita ingin masuk surga. Masuk surganya itu adalah karena rahmat Allah. Nah, kalau kita sudah kemudian diwafatkan oleh Allah sampai di akhirat, ternyata Allah nggak mau negur kita sama sekali. Ini kira-kira tempatnya di mana? Bahkan lihat di dalam surat Fatir. Ya, di dalam surat Fatir Allah berfirman, surat ke-35 ayat ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Di dalam neraka maksudnya. Fihanya itu di neraka. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong keluarkan kami, Allah. Keluarkan kami dari dalam sini, ya Allah. Dari neraka ini, ya Allah. Kami berjanji tidak akan membuat amal-amal buruk seperti yang lalu-lalu, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir.
Bukankah kata Allah sudah aku panjangkan umur kalian? Lah di umur kalian yang panjang itu kalian ngapain aja kata Allah? Kok kepala kalian, akal kalian yang Allah berikan kepada kita, kok tidak dipakai untuk memikir akhirat? Waja'akumun nadhir. Dan sudah datang kepada kalian pemberi peringatan kata Allah Subhanahu wa taala. Umur sudah 40 tahun, umur sudah 60 tahun, tapi lihat ternyata jauh sekali amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, sekarang ada kesempatan bagi kita pada saat kita WFA, work from home ya, pada saat kita ada di rumah ini adalah untuk kemudian mengingat-ingat lagi dosa-dosa apa saja yang telah kita perbuat kepada Allah. Atau mungkin ada dosa yang belum sempat kita taubati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sekarang Allah masih memberikan yang namanya apa? Yang namanya kesempatan kepada kita. Allah berikan peringatan kepada kita, maka kemudian kita segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah sebetulnya hikmah di balik ujian yang Allah berikan sekarang ini. Nah, bagaimana Ustadz berkaitan dengan yang namanya Ramadan yang akan kita songsong ini? Ya, Masya Allah. Allahumma barik lana Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh kegembiraan. Yang mana, Masya Allah, Allah berfirman, dan ini kita semua sudah paham ayatnya. Dan kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah menggunakan huruf ya di sini. Huruf ya di dalam bahasa Arab dinamakan adalah harfun nida atau huruf untuk memanggil. Ya. Gitu ya. Tapi harfun nida, huruf untuk memanggil itu ada sekitar 14 huruf dalam bahasa Arab. Tapi kenapa Allah memanggil dengan huruf yang satu ini? Padahal huruf ya itu tidak membedakan antara dekat, sedang, atau jauh yang dipanggil itu. Saya ulangi pelan-pelan. Pada saat kita duduk misalnya dalam satu majelis, kita duduk paling depan. Kemudian dipanggil, ya fulan. Maka dipanggil yang paling depan dengan kalimat, ya fulan. Yang paling dekat. Tapi ada juga yang lebih agak jauh sedikit di tengah. Dipanggil juga, ya fulan. Itu tidak membedakan. Dipanggilnya mana yang dekat, mana yang setengah. Atau ada juga yang lagi jauh di belakang, dipanggil juga, ya fulan. Maka bisa semuanya nengok. Karena mana yang dipanggil ini? Yang tengah, yang sedang, atau yang di belakang? Tapi ternyata Masya Allah kalimat iya di dalam Quran ini terulang 361 kali. Di mana Allah memanggil hamba-hambanya lagi dalam keadaan bulan Ramadan ini untuk adanya perintah berpuasa kutiba. Kenapa Allah tidak memakai kalimat aujaba atau fardha gitu. Wajibkan, aku fardukan. Tidak. Tapi kutiba. Kutiba ini adalah amru bil lutfin. Perintah dengan penuh kelembutan. Memerintahkan tapi penuh kelembutan. Sebagaimana kita kalau memerintahkan anak-anak kita untuk mengambilkan sesuatu buat kita. Sayang, tolong ambilkan air buat ayah ya. Sayang, tolong ambilkan air buat ibu ya. Itu adalah perintah dengan penuh kelembutan. Nah, Allah menggunakan kutiba. Masya Allah. Tidak menggunakan kata-kata yang lain. Tapi kutiba. Kutiba Allah perintahkan kepada kita tapi dengan penuh kelembutan. Penuh kelembutan kepada kita. Apa ini Allah? Apa yang kau perintahkan ya Allah? Alaikumusiyam. Kepada kalian semua untuk berpuasa. Berpuasa. Masya Allah. Sebagaimana aku perintahkan, kata Allah, kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang soleh sebelum kalian itu. Ya, agar kalian bertakwa kepada aku. Semakin mendekat kepada Allah. Masya Allah. Dan lihat. Allah memanggil orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang belum terlalu dekat dengan Allah, dan bahkan yang masih jauh dari Allah, Allah tetap panggil seluruhnya.
Allah tidak mengeluarkan yang namanya kewajiban puasa ini, wahai orang-orang yang sudah dekat denganku, puasa ini wajibkan bagi kalian. Tidak. Tapi kepada seluruhnya. Wahai orang-orang yang sudah dekat, yang baru mau mendekat, bahkan yang belum dekat dan masih jauh sama sekali, aku wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Minimal setahun sekali ini, agar apa? Agar outputnya kalian bisa kemudian bertakwa kepada aku. Karena dalam hadis dikatakan bahwa bu'dan liman adraka ramadhana fa'lam yughfar lahu. Ya. Bu'dan, celakalah dan akan jauh dari Allah maksudnya. Bu'dan liman adraka ramadhana fa'lam yughfar lahu. Yang mana orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan tersebut. Maka celaka dia. Subhanallah. Apalagi kalau umur kita sudah 40 tahun. Apalagi umur kita sudah 60 tahun. Masuk di bulan Ramadan tidak ada kegembiraan di dalam diri kita. Ya. Seandainya nih, ayahanda bunda ikhwan dan akhwat. Seandainya kita diumumkan, ya. Baik, di bulan Ramadan ini maka semua pajak bumi dan bangunan PBB dihapuskan. Kira-kira kita akan gembira tidak? Pasti kan, wah, dihapuskan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu kan pasti kan? Nah, ini bukan pajak yang dihapuskan. Ini yang dihapuskan dosa kita. Dosa. Kok kita biasa saja kadang-kadang? Bahkan kadang-kadang ada orang yang nggak paham. Bukan nggak paham. Dia tidak ingat bahwa sebentar lagi mau bulan Ramadan. Bahkan ada yang belum membayar puasanya. Menggantikan qada puasa di bulan Ramadan tahun lalu. Yang masih belum kemudian dia penuhi. Sementara Rasulullah SAW dengan para sahabat itu menanti bulan Ramadan, ya, itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan beliau sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan lagi ya Allah. Perjumpakan kami dengan bulan Ramadan lagi ya Allah. Subhanallah. Ini dia. Ini yang membuat kemudian apa? Harusnya kita bergembira. Senang dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini. Harusnya kita bergembira dalam rangka kita masuk di bulan Ramadan ini dan masih bisa beribadah kepada Allah. Walaupun nggak bisa keluar. Walaupun hanya di rumah saja. Ya, maka ini adalah latihan bagi kita. Di bulan Ramadan ini kesabaran supaya apa? Supaya kita kemudian tidak membahayakan orang lain dan tidak berbahaya bagi diri kita. La darara wa la dirar. Dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak celaka dan tidak mencelakakan orang lain. Enggak celaka kita dan juga tidak mencelakakan orang lain. Kita bisa jadi kita ini menjadi carrier. Kita baik-baik saja. Kita keluar, pulang ke rumah kita baik-baik. Tetapi ternyata keluarga di rumah bisa terkena. Masya Allah. Dan di bulan Ramadan ini pun pasti saya yakin semua ingin merasakan yang namanya tarawih di masjid. Pasti itu. Pasti ingin merasakan nikmatnya lagi buka puasa bersama-sama di masjid, iftar sama-sama di masjid. Pasti itu. Bahkan Masya Allah, kami pun merindukan yang namanya biasanya setiap bulan Ramadan itu pergi ke Tanah Suci dan melaksanakan iktikaf 10 hari terakhir di sana. Tapi tahun ini kenyataannya berbeda. Allah menginginkan kita bersabar. Agar apa? Lihat, kemarin-kemarin kita kalau ke masjid itu kayaknya biasa-biasa saja. Namun sekarang rasanya ingin banget ke masjid. Kangen banget. Dan saya yakin, kata Allah. Nanti kalau wabah ini sudah tidak ada, masjid kemudian mulai membuka lagi pintunya masing-masing. Allah ya karim. Orang akan berbondong-bondong datang ke masjid. Karena apa? Rindu sekali. Rindu merasakan nikmatnya sholat berjamaah dengan mendengarkan bacaan-bacaan syahdu daripada imam-imam di masjid. Masya Allah. Tapi kita butuh kesabaran. Karena apa? Yang namanya ujian itu pasti akan berlalu. Yang namanya ujian itu pasti hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, ahanda bunda ikhwan dan akhwat, kita kembali lagi pada pembahasan bulan Ramadan. Kita akan fokus dengan apa-apa saja di bulan Ramadan nanti yang akan kita jalankan. Begitu. Baik. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadha syahra qad adarakum.
Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian. Telah datang kepada kalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu namanya bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya ada satu bulan yang lebih baik daripada, maksud kami ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Ayahanda bunda, semua sudah mengetahui tentang satu malam lebih dari 1000 bulan. Tapi kami akan mencoba menyampaikan asbabul wurudnya. Sebab turunnya yang namanya hadis ini. Kalau Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabul wurud namanya. Baik. Ada beberapa asbabul wurud yang ada, yang kami pahami, sependek pengetahuan kami. Yang pertama, suatu hari Nabi bercerita kepada para sahabat bahwa dulu ada seorang Bani Israel, yang mana seorang Bani Israel ini umurnya 80 tahun. Umurnya 80 tahun. Siangnya, beliau ini berjihad di hadapan Allah. Berjihad di jalan Allah maksud kami. Dan malamnya kemudian dilewati dengan qiyamul lail. Matinya mati syahid. Masya Allah. Bayangkan itu. Siang berjihad, malam qiyamul lail. 80 tahun. Dan orang ini tidak pernah yang namanya bermaksiat di hadapan Allah. La ya'sunallaha tarafata ainin. Nggak pernah sekejap mata pun bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mendengarkan cerita ini, mendengarkan kisah ini, kemudian para sahabat tertunduk semua. Menunduk semua para sahabat. Menunduk karena apa? Menunduk karena para sahabat sedih. Yang diceritakan seorang Bani Israel umur 80 tahun. Siangnya jihad, malam qiyamul lail. Sementara kita umat Rasulullah SAW, Muhammad SAW, umur kita baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Khalas. Lebih dari 70 tahun itu sudah bonus namanya. Kita umat Rasulullah SAW jarang ada yang sampai 80 tahun. Nah ini ada Bani Israel umurnya sudah 80 tahun. Nggak pernah maksiat, matinya mati syahid, siang jihad, malam qiyamul lail. Rasulullah SAW terus melihat para sahabat dan mengetahui. Kemudian para sahabat sedih. Kenapa? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa kemudian mengejar amal ibadah yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut? Maka kemudian turun ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini dia. Turun ayat itu. Bahwa, Masya Allah, bayangkan. Ada yang namanya satu malam. Kami turunkan. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan kepada kalian yang namanya Lailatul Qadar. Malam Qadar. Ya. Yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung-hitung kalkulasikan, itu sama dengan sekitar 83 tahun 4 bulan lah, kira-kira begitu ya. Atau lebih, 83,3,3,3 begitu kira-kira. 83 tahun. Yang mana kalau kita pada saat malam itu sedang sholat, maka kita akan dihitung oleh Allah sedang sholat selama 83 tahun tanpa putus. Apabila pada saat malam itu kita sedang sedekah, maka Allah akan hitung sedekah 83 tahun tanpa putus. Pada saat kita malam itu sedang membaca Quran, maka Allah akan hitung 83 tahun membaca Quran tanpa putus. Masya Allah. Bayangkan itu. Bayangkan satu malam. Saat mendengarkan ayat ini, baru kemudian sahabat-sahabat tersenyum, gembira sekali. Dan dinanti-nanti malam ini. Malam ini adanya di bulan Ramadan. Dan kita yang ada di masa pandemi ini, wallahi demi Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan bulan Ramadan walaupun ada wabah di antara kita. Tidak akan mengurangi kemuliaan Lailatul Qadar walaupun ada wabah di antara kita. Walaupun kita mengejarnya kemudian adalah di rumah. Walaupun kita mengejarnya di atas sejadah kita. Tapi lihat, kita masih bisa kemudian melakukan kajian-kajian ilmu melalui teknologi yang Allah berikan. Melalui teknologi yang ada saat ini. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Manusia diberikan akal ini dipakai untuk berpikir, akhirnya menciptakan teknologi, tapi teknologi bisa dipakai untuk yang buruk, bisa dipakai untuk yang baik.
Lah kita mau ambil di mana ini? Barisan mana? Barisan yang berbuat baik atau mengambil yang buruk-buruk? Tentunya saya yakin ayahanda, bunda, ikhwan dan akhwat pasti akan ada di barisan yang baik. Karena hari ini bisa jadi banyak orang yang masih sibuk juga dengan duniawinya. Dan di rumah, bilang work from home, ya, tapi lihat, ternyata dia tidak pergunakan hari-hari ini untuk bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai hari-harinya hanya untuk melakukan kegiatan yang sia-sia saja. Sudah sekian lama, sudah 1 bulan wabah ini, bahkan lebih, hafalan Qur'annya tidak nambah sedikit pun. Sudah sebulan lebih, hadis yang dibaca tidak nambah sedikit pun. Sudah sebulan lebih, sholatnya masih gitu-gitu aja. Sudah sebulan lebih, bahkan ya perbuatan baiknya tidak bertambah. Kesabarannya malah semakin tipis, bukan makin tebal. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ini dia. Ini pendapat yang pertama. Afwan. Ini pendapat yang pertama bahwa apa? Bahwa waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di hadapan para sahabat, ya, dan kemudian menyampaikan hadis ini. Ini asbabul wurud. Tapi ada juga yang pendapat kedua, yaitu dikatakan bahwa angka tertinggi dalam bahasa Arab, angka tertinggi untuk kiasan, untuk majas dalam bahasa Arab, itu menggunakan kata 1000. 1000 bulan, 1000 bintang, begitu. 1000 dan lain-lain. Kalau kita kan 1.000.000 bintang, 1.000.000 angan-angan, misal begitu ya. Tapi orang Arab ini biasa menggunakan kata 1000, 1000, 1000. Nah, makanya angka tertinggi ini, ya, ini diberikan di sini untuk kemudian memberikan majas atau perbandingan yang paling tinggi. 1 malam akan mendapatkan yang namanya kenikmatan, atau 1 malam bisa kemudian memaksimalkan yang namanya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini dia. Ini asbabul wurud yang kedua. Nah, kita lihat apakah kemudian kita di dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan kebaikan atau tidak. Akan memaksimalkan yang namanya perbuatan-perbuatan baik kita atau tidak, ibadah-ibadah kita atau tidak. Karena dalam lanjutan hadisnya dikatakan bahwa lihat, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan ini, ya, maka lihat, sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan semua kebaikan. Apa makna khairaha? Man hurima khairaha faqad hurima khaira kullah. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ada makna khairaha di sini. Di dalam hadis tersebut, ya, Imam As-Sindi di dalam kitab Hasyiahnya. Maka Imam As-Sindi mengatakan makna khairaha itu ada 3. Yang pertama adalah lutfullah, atau hatinya menjadi lembut karena Allah. Hatinya menjadi lembut karena Allah. Lembut karena dekat dengan Allah. Yang kedua adalah taufiquhu. Taufiquhu adalah bersatunya antara keinginan Allah dengan keinginan dirinya. Bersatu antara keinginan Allah dengan keinginan dirinya. Apa maksudnya? Lihat, Allah menginginkan bahwa kita ini menegakkan sholat malam. Allah menginginkan kita menegakkan sholat malam tahajud. Kalau di bulan-bulan biasanya, mungkin agak sulit melakukan tahajud. Namun di bulan Ramadan, insya Allah tahajud nggak lepas itu. Berarti kan bertemu antara keinginan Allah dengan keinginan kita jadi ketemu. Taufiquhu. Dan kemudian yang ketiga adalah ta'atuhu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah. Jadi makna khairaha, kebaikan yang harusnya kita dapatkan di bulan Ramadan ada 3, saya ulangi. Yang pertama adalah hatinya menjadi lembut karena Allah. Yang kedua adalah bersatunya antara keinginan hamba dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ketaatan yang bertambah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 3 hal ini tidak ada di dalam diri kita, tidak kita dapat di bulan Ramadan, maka bagaimana di bulan-bulan selanjutnya? Akan sulit sekali kita mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung ayahanda, bunda, ikhwan dan akhwat, Allah berikan nikmat pandemi ini, Allah berikan kepada kita ujian ini, maka ujian itu tidak lain tidak bukan hanya semata-mata akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian, ya, ujian, saya ulangi lagi, ujian hakikatnya ini hanya semata-mata untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah, mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian yang sudah berhasil dilewati itu tidak lain tidak bukan akan membuat dia semakin bertakwa, akan membuat kita semakin bertakwa. Orang yang diuji itu semakin bertakwa kepada Allah pada saat dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini dia. Subhanallah. Masya Allah. Oleh karena itu bulan Ramadan ini, ya, apalagi di masa di mana kita di masa pandemi ini, Allah lebih memudahkan lagi kepada kita, sayang sama kita. Ya. Kalau seandainya kita, ya, biasanya mungkin ada teman-teman di luar sana, saudara-saudara di luar sana yang mungkin kadang-kadang malas melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Maka di Ramadan ini saking sayangnya Allah sama kita, kata Allah udah cukup sholat di rumah saja. Coba. Kalau sholat di rumah saja, dia juga tidak tepat waktu. Kalau sholat di rumah saja, itu masih suka lewat-lewat. Bahkan menjelang sholat berikutnya dia baru sholat. Maka mau bagaimana lagi Allah memberikan kepada kita itu nikmat. Mau nikmat yang kayak gimana lagi? Udah disuruh di rumah, diperbolehkan di rumah saja. Bahkan ada uzurnya seluruh dunia yang merasakan ini, dia tetap susah sholatnya. Tetap susah ibadahnya. Tetap seperti itu aja. Bahkan lebih banyak nonton TV-nya. Lebih banyak bahkan kemudian bermain sosial media, komen-komen yang aneh-aneh. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ini tandanya dia sudah menjadi orang-orang yang tertipu. Tandanya dia sudah menjadi orang-orang yang lalai. Dan yang namanya orang lalai di akhir zaman ini sudah Allah ungkapkan di dalam Quran. Di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-25 ayat pertama itu. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah makin dekat yang namanya manusia. Itu dengan hari pembalasan, hari akhir, hari kiamat maksudnya. Namun manusia saat itu dalam keadaan dua. Yang pertama adalah ghaflah, yang kedua mu'ridun. Ghaflah itu artinya lalai dan mu'ridun itu jauh sekali ibadah-ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayahanda bunda, ikhwan dan akhwat, Masya Allah. Ya. Pada saat masa pandemi ini, maka Allah berikan kesempatan yang luas kepada kita untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan nggak perlu kerja keluar rumah, menghabiskan waktu di jalan. Enggak, dari rumah saja kata Allah. Kerja di rumah, ibadah di rumah. Masa sih nggak makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa sih nggak semakin kemudian meningkat keimanan kita? Allah ya Karim. Ya. Kalau ternyata tidak meningkat juga keimanan kita, maka berarti kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan tadi. Makna khairaha di dalam kitab Imam As-Sindi tadi terhadap hadis riwayat Imam Ibnu Majah tersebut. Ayahanda bunda, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam bulan Ramadan ini pun kita disarankan untuk berdoa. Ya. Di dalam menyambut bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk berdoa. Ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 3451. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh keimanan, dengan penuh ketentraman dan keimanan, ya Allah. Hadirkan. Dan juga dengan kekuatan iman, ya Allah. Sehat dan selamat, serta dengan kekuatan Islam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Masya Allah. Jadi kita pada saat mau menyambut bulan Ramadan,
masuk ke bulan Ramadan, kita bermohon kepada Allah agar Allah hadirkan Allah Ramadan nanti pas masuknya itu kita dengan penuh yang namanya ketentraman dan juga kekuatan iman. Kalau kita masuk bulan Ramadan tentram hidup kita, ya, tentram, maka kita enak dalam menjalankan ibadah-ibadah, nikmat dalam menjalankan ibadah-ibadah yang kemudian kita jalankan. Nah ini kadang-kadang ada orang mau masuk bulan Ramadan hatinya nggak tentram. Waduh udah mau Ramadan ya. Ya nanti nggak bisa ini lagi. Ya nggak bisa itu lagi. Oh bulan Ramadan ya. Nanti bagaimana ya? Bagaimana mesti bayar THR, mesti ini. Wah, tidak tentram dia, tidak tentram. Ini tandanya ada permasalahan dengan keimanan orang tersebut. Tandanya ada kemungkinan di bulan Ramadan tahun lalu tidak meningkat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung sekarang ini, tahun ini Allah berikan lagi kesempatan kepada kita, insya Allah menyambut bulan Ramadan, akan masuk di bulan Ramadan, maka persiapkan diri kita. Persiapkan mental kita, persiapkan keimanan kita, jangan sampai kita lalai. Mungkin sebagaimana bulan-bulan Ramadan lalu kita pernah lalai. Maka persiapkan diri kita. Jangan sampai kemudian sholat-sholat kita tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita agar kemudian di bulan Ramadan kita bisa mentadabburi Quran. Bukan hanya membaca dan menghatamkan Quran saja, tapi tadabbur. Kita kemudian membaca artinya, menyelami makna-maknanya. Apa ya yang Allah inginkan? Apa yang Allah ingin sampaikan di dalam yang namanya ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Maka kajian-kajian di bulan Ramadan itu kan lebih banyak kajian-kajian mengenai tafsir biasanya. Ya, karena apa? Quran di bulan Ramadan para imam-imam besar dulu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Pada saat di bulan Ramadan, para imam besar ini menutup kitab-kitab fikih mereka. Kitab-kitab lain ditutup. Yang dibuka hanya Quran dan Quran dan Quran. Semua membahas tentang Quran. Karena apa? Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena yang namanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita lihat sejarah kaum Quraisy dulu. Ya. Kaum Quraisy dulu adalah orang-orang yang kasar. Kaum Quraisy dulu adalah orang-orang yang punya kebudayaan saling mencela. Orang-orang Quraisy dulu adalah orang-orang yang menjadikan bunuh-membunuh itu sebagai perlombaan. Tenang saja mereka. Tapi lihat, pada saat Quran turun perlahan demi perlahan. Satu ayat demi satu ayat. Turun ayat demi ayat. Surat demi surat. Orang yang dulunya keras menjadi lembut. Orang yang dulunya pencela menjadi pecinta. Orang yang dulunya ingin membunuh bahkan menjadi pembela. Kita lihat seorang Umar bin Khattab yang dulunya ingin membunuh Rasulullah SAW. Tiba-tiba Allah ketuk hatinya dengan Quran. Allah ketuk hatinya dengan Quran dan langsung berubah saat itu dari ingin membunuh menjadi pembela Rasulullah SAW. Quran turun perlahan-lahan kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy menjadi baik akhlaknya. Sementara sekarang Qurannya sudah lengkap. Bukan hanya ayat per ayat yang turun. Sudah lengkap seluruhnya. Ada Quran ini di hadapan kita. Namun kenapa ya? Kok hati kita masih susah untuk lembut? Namun kenapa ya? Lisan ini kok masih bisa mencela saudara-saudara kita. Menghakimi satu dengan yang lain. Namun kenapa ya? Kok masih ada hasad, dengki, iri, dan lain-lain penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Jangan-jangan karena kita belum mengenal Quran. Belum mendalami Quran. Dan jangan-jangan Quran ini baru hanya kita sebutkan atau kita bacakan di lisan kita saja tanpa kemudian kita masukkan ke dalam hati kita. Kalau Quran sudah masuk di dalam hati, bahkan bisa ditadaburi dan juga diamalkan, maka akan baik akhlaknya. Karena akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Kalau mau melihat Al-Quran yang berjalan, kata Aisyah, maka lihat Rasulullah SAW. Rasulullah adalah Al-Quran yang mempunyai wujud. Itu adalah Nabi kita, kecintaan kita, junjungan kita, kekasih kita semua, Nabi Muhammad SAW. Nah, di bulan Ramadan ini,
kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendapatkan 3 kebaikan yang Allah inginkan tersebut, dan juga mengisi malam atau Lailatul Qadar kita, malam Qadar kita dengan sebaik-baiknya. Anda bunda, ikhwan dan akhwat, tidak usah difikirkan mengenai wabahnya, ya. Karena ada satu hadis dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa biasanya orang-orang mukmin itu terkena wabah di musim semi. Namun biasanya pula di awal musim panas itu akan dicabut atau dihilangkan wabah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa awal musim panas? Awal musim panas adalah awal musim-musim yang panas. Ramadan adalah hari-hari yang mana panasnya lebih dari biasanya. Bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berharap, bermohon kepada Allah agar di bulan Ramadan ini Allah angkat semua wabah. Allah angkat semua wabah dan juga penyakit-penyakit yang ada serta bala Allah angkat dari muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan ketebalan iman, dan Allah berikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menyongsong bulan Ramadan dan bisa melewati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Sudah 47 menit, berarti kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Tafadhal masykurah, tafadhal masykurah. Terima kasih Ustadz Fida. Jadi dari tadi ada 2 benang merah yang dapat kita cermati. Pertama, bahwa ujian wabah ini adalah semata-mata untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah untuk tips untuk Ramadan adalah bagaimana kita mengoptimalkan beribadah lewat sajadah kita di rumah. Itu bisa dengan berbagai cara, yaitu dengan antara lain dengan kemajuan teknologi, Pak. Ya. Pak Ustadz, saya bacakan ada 3 pertanyaan, mungkin saya bacakan sekaligus, jadi Ustadz bisa nanti 3-3-nya dijawab dalam satu rangkaian. Ya. Pertama dari Pak Alek, yaitu Ustadz, kalau kondisi ini di bulan Ramadan ini, kita harus di rumah terus dan belum diperbolehkan untuk berkegiatan di masjid, mohon saran agar ibadah-ibadah kita tetap istiqomah, kualitasnya baik pada saat Ramadan nanti. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, kalau mau berzakat, baik fitrah maupun zakat mal, apakah lebih baik di awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan? Dan yang ketiga, yang terakhir, ini berkaitan dengan wabah. Ustadz, bagaimana cara saya kalau ingin berzakat langsung ke tangan mustahik? Padahal kita tidak boleh bertemu orang dalam jarak dekat maupun berjabat tangan. Itu 3 pertanyaan, Ustadz. Mungkin bisa dijawab. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Masya Allah. Yang pertama adalah bahwa kalau kondisi di bulan Ramadan ini kita harus di rumah terus dan belum diperbolehkan untuk berkegiatan di masjid. Ini mohon saran begitu ya. Agar ibadah-ibadah tetap istiqomah dan kualitasnya baik pada saat Ramadan nanti. Baik. Al-istiqamati khair min alfi karamah. Yang namanya istiqamah itu memang lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 kelebihan-kelebihan itu lebih baik adalah istiqamah. Nah, istiqamah ini memang tidak bisa kita raih kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, istiqamah itu bisa kita raih adalah dengan ilmu. Ilmu. Kita paham dulu ilmunya nih. Tahu ilmunya nih. Ya. Bahwa lihat, yang namanya perintah Allah, ya, kita harus pahami dulu. Allah perintahkan di dalam Al-Quran bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mastata'tum. Taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri. Para pemimpin kalian itu mastata'tum, dengan semaksimal yang kalian mampu. Semaksimal. Nah, saat ini para ulama sudah mengeluarkan fatwa. Bahkan pemimpin negara ini, pemimpin bangsa ini pun sudah mengeluarkan fatwa. Fatwanya apa? Ibadah di rumah dulu saja. Karena apa? Karena lihat, kalau ini sedang terjadi wabah yang mana pada saat ada kerumunan, terjadi sentuhan, dan lain-lain, maka ini bisa menyebabkan yang namanya kemudaratan yang lebih jauh.
Kalau ulama sudah berfatwa, bahkan pemimpin negara pun sudah mengeluarkan peraturannya, kita wajib taati. Karena itu bagian dari ketaatan kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas, bahkan ada yang namanya ajaran dari dulu. Yang namanya lockdown atau karantina itu dari dulu Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Ya, yang namanya wabah ini apabila kalian ada di dalam satu negeri, ya, maka di dalam kalian mengetahui ada suatu negeri yang terkena wabah, maka jangan kalian masuk ke dalamnya itu, ya kan? Dan wa iza sami'tumut ta'un bi ardi fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardi wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila kalian mengetahui ada satu wabah di satu tempat, maka janganlah kalian datang ke tempat itu. Dan apabila kalian ada di dalam tempat yang terkena wabah itu, maka kalian jangan keluar. Karantina itu ada dalam lingkup besar, negeri ke negeri, ada dalam lingkup lebih kecil lagi. Yaitu apa? Daerah misalnya, ada yang sudah dilancarkan red zone, maka tidak boleh keluar. Nah, saat itu apa? Dilihat kemudaratan ini bisa menyebarkan yang namanya potensi-potensi kemudaratan yang lebih besar, ya. Maka di situ ulama berfatwa. Sebaiknya kita jalankan. Nah, ilmu ini kita harus paham. Kalau ilmunya nggak paham, akhirnya ada timbul pertanyaan-pertanyaan. Wah, kok begini ya, kok begitu ya? Kenapa nggak kita tetap buka saja ini? Kenapa kan masjid itu baik dan lain-lain. Baik, tidak ada yang bilang masjid itu tidak baik. Masjid adalah tempat yang paling baik. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun representasi rumah Allah di dunia ini, ya. Namun lihat, ada ayat-ayat lain yang mengikat, ada hadis-hadis lain yang mengikat juga mengenai bagaimana cara kita menjalankan. Jadi ilmu ini harus kita pahami. Kalau ilmu kita paham, maka insya Allah kemudian yang kedua akan keluar. Ilmu, kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Ilmu ikhtiar. Setelah ilmunya paham, ikhtiarnya dijalankan. Kita paham mengenai makna kesabaran. Kita sudah paham. Oh, sabar itu hadiahnya surga. Bahkan pada saat kita mau masuk surga itu, ya, kita melangkahkan kaki kita, maka malaikat akan menyapa kita. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian, ini buah kesabaran kalian. Sabarnya paham itu. Nah, sekarang saatnya kita menjalankan ikhtiar kesabaran itu. Ikhtiar. Kita jalankan. Jangan hanya cuma paham ilmunya. Oh, tahu kok sabar itu bisa memasukkan kita dalam surga karena rahmat Allah turun kepada orang-orang yang sabar. Dengan rahmat Allah kita masuk surga. Tapi dia tidak menjalankan kesabaran itu. Keluar dari rumahnya, jalan-jalan gitu ya. Gak memikirkan bahwa mungkin akan terjadi kemudaratan kepada dirinya dan juga kepada orang-orang sekitarnya. Nah, ini tandanya dia tidak ikhtiar. Ilmunya dapat, ikhtiarnya dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas dalam menjalankannya. Ikhlas. Kita kalau misalnya di rumah memang sabar tapi bersungut-sungut terus nggak ikhlas ngejalanin ketentuan yang Allah berikan. Ikhwah, bahwa perlu kita pahami, yang namanya wabah COVID-19 ini dari awal dulu, pada saat dunia diciptakan, langit diciptakan, Allah sudah tuliskan hal ini dalam Lauh Mahfuz. Bahwa tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian akan terkena wabah corona. Itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Sudah ada. Tinggal kita bagaimana kita ikhlas menerimanya. Oh, ini bagian dari ujian. Ini bagian dari skenario kehidupan yang besar yang sudah Allah tetapkan. Ya, Allah yang sudah jatuh kepada kita dan tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu apa? Kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Ilmu, ikhtiar, ikhlas. Saat tiga ini ada, baru kemudian Allah hadiahkan kita istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kita semua bertuhan kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka mencoba untuk istiqamah dengan ilmu yang mereka punya, dengan ikhtiar mereka jalankan, dengan ikhlasan yang kemudian mereka sematkan di dalam ikhtiar itu, maka lihat tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat-malaikat untuk menjaga keistiqomahannya. Jadi istiqomah ini hadiah dari Allah. Hadiah. Kita berusaha ikhtiar maksimal, baru Allah hadiahkan istiqomah. Kalau istiqomah sudah Allah hadiahkan, lihat, ala takhafu. Ya, jangan takut, kata Allah.
wala tahzanu, dan jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian terhadap surga yang sudah dijanjikan atas kalian. Ini Allah perjanjikan atau Allah janji kepada kita semua. Nah, jadi ayahanda bunda, ikhwan dan akhwat, istiqomah butuh untuk diupayakan, ya. Diupayakan. Walaupun kita di rumah, ya, walaupun sekarang kita di rumah, ini bagian dari ketaatan yang kita jalankan. Jadi jalankan semua ibadah-ibadah yang biasanya kita jalankan. Bahkan tingkatkan. Yang biasanya kita harus keluar rumah, mencari nafkah di luar rumah, sekarang mencari nafkahnya bisa dari dalam rumah, ya. Dari rumah dulu saja sementara, maka harusnya makin banyak hari-hari kita yang bisa kita lewatkan dengan apa? Dengan taqarrub ilallah, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmunya, caranya bagaimana? Bisa sekarang lewat sekarang yang kita jalankan ini, Zoom tausiah ini, dan juga bisa dengan melihat YouTube misalnya, mencari referensi di sana. Yang dulu kita susah mungkin harus kerja di luar rumah, sekarang bisa di rumah dengan santai melihat, mencatat. Itu salah satu kemudian ikhtiar kita yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ada sebentar. Pertanyaan berikutnya. Zakat fitrah baik di awal atau di akhir bulan Ramadan? Iya. Zakat fitrah itu, ya, kalau mau zakat fitrah maupun mal lebih baik di awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah itu lebih baik kita lakukan nanti adalah di akhir bulan. Ya, di afdal di akhir bulan. Dan zakat mal juga kita keluarkan saat itu. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Supaya masuk dalam haul 1 tahun, ya, kemudian nisabnya masuk, maka kemudian kita keluarkan. Dan ingat, berarti setiap bulan Ramadan zakat fitrah sekaligus zakat mal. Zakat fitrah sekaligus zakat mal, begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kalau ingin berzakat langsung ke tangan mustahik? Padahal kita tidak boleh bertemu orang dalam jarak dekat atau berjabat tangan. Nah, ini masalah fikih, ya. Maka begini. Kita bisa kemudian kalau memang ingin berzakat secara langsung, ya, maka perhatikan keselamatan untuk diri kita dan juga untuk orang yang akan kita datangi. Langsung, ya, dari kita langsung ke sana, ya, atau ke masjid ini, ke DKM, ya. Pada saat itu maka perhatikan seluruhnya. Apa yang disarankan? Menggunakan masker, kalau bisa dengan sarung tangan, yang betul-betul mumpuni begitu, ya, yang apa itu namanya, yang karet begitu, ya, atau yang seperti apalah. Pokoknya itu semua harus diperhatikan supaya apa? Itu dia tadi. La darara wala dirar, ya. Jangan kemudian kita membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain, ya. Jadi hal itu harus kita perhatikan dengan baik. Ini dia. Ya, baik. Ustaz, ada tambahan 3 lagi mungkin kita akhiri. Ya, saya langsung saja ini, ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya sholat jamaah secara online melalui Zoom? Jazakallah khair. Baik, ini terjadi perdebatan di antara para ulama, perdebatan begini. Karena dulu tidak ada, ya, yang di masa Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan menggunakan Zoom seperti ini. Memang hukumnya adalah kita harus ada di dalam satu tempat secara bersamaan. Dan juga melihat langsung kepada imam. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat ini. Kalau sekarang kan katanya imamnya kan bisa kelihatan, Ustadz, kalau misalnya disorot ke sana, ya. Nah, tetapi memang kita saja, ya, kalau misalnya kita di Masjidil Haram, kita sholat, terus kemudian jauh dari imam, ya, itu lebih kepada orang-orang sana mengatakan mamnu, jangan, nggak boleh, gitu, nggak boleh. Memang tetapi ada keutamaan atau perbedaan sholat di area Masjidil Haram, ya, dengan di tanah air sih memang berbeda. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa hukum sholat jamaah secara online saya lebih condong kepada harus dilakukan jamaah itu pada satu tempat yang bersamaan, tidak secara online begitu. Ya, baik. Ustadz, mohon pendapatnya, ini MUI akan mengeluarkan fatwa kalau mudik itu haram. Apa ada dalilnya seperti MUI bisa memvonis haram? Baik,
Ini masih kita dalami dan pelajari terlebih dahulu. Memang fatwa yang dikeluarkan akan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, saya belum melihat ini, ya, bagaimana atau pendapat dalil-dalil apa saja yang diambil oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Ya, kalau misalnya dikeluarkan ternyata ada fatwa haramnya, maka kita harus lihat usul fikihnya seperti apa. Dalil yang dipakai apakah bisa kemudian diaktualisasikan, ya, di dalam keadaan sekarang ini. Nah, jadi sekarang usikum wa nafsi bitaqallah, saya belum bisa menanggapi hal ini karena memang harus melihat dulu dari ketentuan MUI seperti apa atau fatwanya memakai dalil-dalil yang seperti apa. Baik, gitu ya. Ya, Ustadz, apakah dulu pernah terjadi juga wabah saat Ramadan? Kalau pernah, bagaimanakah situasinya? Ya, jazakumullah khair. Nah, memang saya kemarin sempat mencari-cari referensi. Pernahkah terjadi wabah di masa-masa para sahabat di bulan Ramadan, gitu ya? Memang waktu itu pernah terjadi wabah, tetapi tidak di bulan Ramadan. Pernah terjadi wabah di era Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Amirul Mukminin menuliskan surat kepada para gubernur yang ada di Syam, ada di mana-mana saat itu, untuk kemudian membantu saudara-saudara yang sedang terkena wabah di dalam suatu daerah. Nah, ini surat yang dilayangkan oleh Amirul Mukminin. Ini terjadi wabah, tetapi saya belum menemukan referensi terjadi wabah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi itu biasanya terjadinya itu di musim semi. Di musim semi, dan kemudian akan diangkat oleh Allah wabah itu di awal bulan Ramadan. Ya, di awal atau pada saat awal masuk musim panas. Ini dia. Nah, tapi nanti insya Allah coba saya akan tanyakan atau carikan referensi-referensi apakah ada kemungkinan pernah terjadi di bulan Ramadan wabah-wabah tersebut. Nanti insya Allah akan saya share kalau memang sudah mendapatkan referensinya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz Bufidah. Alhamdulillah. Atas nama pengurus Masjid Baitur Rahman, kami mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah apa yang tadi telah Bapak terangkan, insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak Ustadz, mohon doa penutup agar kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan nikmat dan tentram. Silakan Pak, baik. Langsung ditutup Pak. Baik, marilah kita sama-sama menutup kajian ini dengan doa, bermunajat kepada Allah, tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka antal Hamidum Majid. Ya Rahmanur Rahim, Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina nahnu tubtu ilaika wa nahnu minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Mutakabbir, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbana, Ya Tuhan kami mohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kami lakukan, Ya Allah, terhadap kekhilafan-kekhilafan yang pernah kami jalankan di hari-hari kami yang lalu, Ya Rabb. Ya Allah, apabila wabah yang ada saat ini adalah hukuman-Mu terhadap dosa-dosa kami, maka kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Dan kami mohon angkatlah wabah ini, Ya Allah. Dan kami mohon ampunilah juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang ada di belahan bumi lainnya, Ya Allah. Ya Rabb,
Ya Rabb, kami makin meyakini bahwa kekuatan-Mu sangatlah dahsyat Allah. Ya Allah, kami mohon ampun dan izinkan kami menghamba secara totalitas kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, kami mohon juga ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya Allah. Ya Rabb, kami mohon, kami mohon lapangkanlah kubur mereka yang sudah wafat. Kami mohon terangilah kubur mereka. Kami mohon jadikanlah kubur mereka menjadi taman-taman surga penantian untuk bertemu denganmu nanti, Allah. Ya Rabb, kami mohon janganlah Engkau berikan azab kubur kepada mereka, terutama karena kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kami mohon jadikanlah doa kami pada hari ini sebagai bentuk bakti kami kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pertemukanlah kami kembali dengan mereka kelak, ya Allah. Di dalam surga-Mu. Kami rindu, ya Allah. Kami rindu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon ampunlah juga dosa pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, anak-anak keturunan kami yang mungkin kami tidak bertemu dengan mereka. Ya Allah, kami tidak bisa membayangkan mungkin akan banyak ke depan nanti wabah-wabah kepada anak-anak keturunan kami nanti di akhir zaman yang mungkin ketimpakan kepada mereka. Kami mohon lindungi mereka, ya Allah. Kami mohon selamatkanlah anak-anak keturunan kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Kami mohon kami menitipkan anak-anak keturunan kami kelak kepada Engkau sepeninggal kami, ya Allah. Kami mohon jadikanlah mereka anak-anak yang beriman, anak-anak yang menegakkan sholat, anak-anak yang membaca Al-Quran, anak-anak yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon jangan sampai ada satupun anak keturunan kami kelak ada yang murtad, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon berikanlah perlindungan kepada kami dalam menghadapi wabah ini, ya Allah. Kami mohon kuatkanlah kesehatan kami agar kami bisa maksimal beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon angkatlah wabah ini sebelum bulan Ramadan ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon dari lubuk hati kami yang paling dalam, ya Allah. Ya Rabb, kami mohon agar kami bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan dengan maksimal, ya Allah. Ya Rabb, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Kami mohon perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan. Namun, kami yakin Kau sudah mengetahuinya. Dan kami mohon untuk mengabulkan setiap permohonan saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini, ya Allah. Angkat semua penyakit dari mereka, dari keluarga mereka, dan berikan kekuatan dan kesabaran kepada kami semua dalam menjalankannya, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minal hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Terima kasih Pak Ustadz. Kami leave the meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.